Pemirsa, PM 108 tahun 2017 kembali membuat pengemudi taksi online turun melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Perhubungan kemarin. Ada apa? Dan sore hari ini kita akan membahasnya dengan Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdar Kemenhub, Pak Cucu Mulyana. Selamat sore. Selamat sore. Dan Babe Bowie, perwakilan dari taksi online. Apa kabar, Babe? Baik, Pak. Saya ke Babe dulu. Ini peraturan menterinya sudah ada sejak November 2017. Lalu apa yang kemarin membuat teman-teman dari pengemudi taksi online turun kembali ke melakukan unjuk rasa, Babe? Ya, gini. PM 108 kan dari sebelumnya ada PM 26, ada revisi PM 26, ada PM 32 kan. Ini udah berapa kali ganti nama nih, kan? Jadi saya ikutin dari PM 32 sampai ke PM 108. Jadi makin lama peraturannya ini makin mencekik untuk saya pribadi ya, mencekik, ya kan? Dulu nggak ada stiker yang hanya kecil ya, saya kecil, sekarang ada stiker yang 15 cm besarnya. Itu bagi saya itu sangat memberatkan, karena kita sering dengar kejadian ada bentrokan gesekan antara taksi konvensional dengan taksi online, itu tanpa ada stiker. Nah, itu saya takutin tuh, Pak. Saya mengutamakan ya keselamatan driver. Nah, kedua, apakah iya dengan ada stiker ini dijamin semuanya gitu loh? Dan apakah pemerintah sudah siap dengan adanya stiker? Saya tahu loh, stiker belum semuanya siap. Ya, pemerintah menyediakan stiker gitu loh, ya kan? Kedua lagi masalah KIR, kan? Di PM 32, revisi 32 tuh ada KIR. KIR itu ada di emboss, kan? Ada lagi PM 26 masih ada di emboss. Kalau tuntutan yang kemarin ini stiker KIR apalagi? Plat kuning atau SIM umum? Wah, SIM umum yang lebih berat lagi. Oke, berarti ada banyak ya sebenarnya banyak, Mbak, yang dikeluhkan. Banyak sekali. Baik, gitu. baik. Pak Cucu, ini kemarin dari driver online demo ya, ternyata ada banyak sekali catatan yang memberatkan bagi para pekerja di lapangan. Dari Kementerian Perhubungan bagaimana Pak Cucu menanggapinya? Ya, jadi ini sebenarnya persoalan itu sudah dibahas bersama, termasuk dengan Babe Bowie ini, komunitas Babe Bowie ini memang dulu ganti-ganti, dulu SPPO ya. Sekarang apa namanya, saya lupa namanya sekarang. Nah, Aliando. Nah, kita libatkan semua komunitas itu, bahwa di dalam PM 108 pun juga sebenarnya banyak kita itu menerima masukan-masukan dari para komunitas online, driver online. Ya kan, driver online itu banyak, Mbak. Ya, kita masuk menerima informasi, diskusi baik informal maupun secara formal. Dalam uji publik juga kita undang semua komunitas online juga. Nah, jadi termasuk contohnya misalkan dari masalah stiker ya. Memang di PM 26 kita stikernya relatif kecil ya. 6 cm. Tetapi ingat, di PM 26 itu bahwa STNK itu harus berbadan hukum. Bagi badan hukum apa saja, termasuk bentuknya apabila berbentuk koperasi. Nah, sekarang di PM 108 itu berubah. Jadi kalau badan hukumnya berbentuk koperasi, dapat atas nama perorangan. Nah, itu aja bisa hanya tulis koperasi, Pak ya? Ya, iya, koperasi. Jadi apabila masyarakat yang ingin berusaha dalam hal angkutan online, itu tuh tidak perlu mengubah STNK BPKP. Bisa atas nama perorangan. Hanya bisa lah, orang belum lunas berubah. Iya, itu dulu kan tidak bisa. Di PM 26 harus atas nama badan hukum, atau harus mengadakan perjanjian kerjasama. Kita lampirkan perjanjiannya di lampiran PM 26 dulu. Nah, di PM 108 itu tidak perlu lagi. Ini yang menarik, ternyata dari pengemudi taksi online hampir semuanya tidak bisa disanggupi loh. Kalau tadi dari Babe Bowie mengatakan ada banyak poin yang ternyata berat. Masa tidak ada yang bisa disanggupi satupun? Sekarang gini, Mbak, ya, dari kota ya, kita bicara kota nih. Kita setuju dalam kota, tapi tiba-tiba kotanya itu, ini bahaya. Kota ini bisa dijual belikan. Siapa sih yang nggak kenal taksi konvensional sebeli kota, ya kan? Jadi belum apa-apa nih kota diambil. Contoh gini, Pak, taksi konvensional ya taksi yang bisa ngambil penumpang di bawah. Kita ini taksi online, taksi khusus, atau Pak Cuti bilang itu taksi kendaraan angkutan umum khusus, kendaraan umum yang khusus menggunakan aplikasi. Tanpa aplikasi saya nggak bisa ngambil penumpang. Saya nggak bisa ngambil penumpang di jalan, betul kan? Tapi taksi konvensional bisa kan? Tapi mereka main dua sisi, bisa ngambil penumpang dan bisa ngambil pakai aplikasi. Nah, ini gimana gitu?
Gimana nih Pak Cucu? Nah, Fenomena seperti Oke, ini. saya sedikit tuntaskan yang soal stiker Oke. ya. Nah, jadi soal stiker itu dengan dipasang stiker itu menandakan kendaraan tersebut sudah melaksanakan atau memenuhi terhadap seluruh aspek, baik aspek perizinan maupun aspek keselamatan. Baik, dengan stiker itu. Dengan stiker Oke. itu ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian sekarang Babe terkait dengan masalah kuota ya. Nah, terkait dengan masalah kuota, ini bukan berarti kuota itu rebutan dengan taksi reguler, karena pada saat katakanlah kepala BPTJ atau gubernur menetapkan kuota, itu kuotanya sudah teralokasikan, ini untuk angkutan sewa khusus, ini untuk taksi reguler, kan gitu. Nah, kalau kita dikaitkan dengan taksi reguler itu juga bisa menggunakan aplikasi, ya bisa. Nah, kuotanya dari mana diambilnya? Loh, dia tidak mengambil kuota, dia hanya jumlah taksi reguler saja. Kita Dia paham. tidak ini. Nah, jadi di situ kenapa kita sebutkan di situ aplikasi itu? Aplikasi itu kan hanya sebuah cara, Betul. metode menghubungkan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Ya, dengan Jadi, harga sepakat, Pak ya? Iya. Harga sepakat. Iya tentu. Iya, sepakat. Nah, disitulah kelebihan dari taksi reguler. Dia bisa mengangkut penumpang yang melambai di jalan dengan menggunakan argometer. Dia juga bisa menerima penumpang atau pengguna jasa berdasarkan aplikasi. Karena dia teknologi menggunakan informasi. sinyal umum. Iya kan? Iya kan? Nah, kalau Iya, karena plat kuning. Jadi Berarti- kalau kami menggunakan sinyal umum, kami juga harus bisa mau di bawah. Nah, ini permasalahan kan? yang plat kuning salah satu yang ada di poin di PM itu loh. 108. Apakah nanti ketika sudah menggunakan plat kuning, taksi online ini boleh juga Nah, mengambil gini, penumpang gini, tanpa Saya kalau menggunakan aplikasi? plat kuning ya, Jadi gini, menggunakan Pak. SIM A umum. Jadi gini, ya kan? nah ini antara plat kuning dan plat hitam, kita itu menerbitkan PM 108 ini kan sebenarnya bukan produk murni Kemenhub ya, Ya. karena di dalamnya sudah melibatkan seluruh stakeholder, Mbak. Semua kementerian yang terkait itu kita terlibat di situ. Kita boleh tahan dulu ya jawabannya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Ternyata faktanya di lapangan ada komunitas pengemudi taksi online yang sudah menerapkan PM 108 dan ada yang belum ya. Tapi ini dari mana sebenarnya produk PM 108? Silakan dilanjutkan Pak Cucu. Ya, jadi memang kita ketahui bahwa PM 108 itu kan sudah melibatkan berbagai macam stakeholder ya, baik itu antar kementerian terkait maupun juga stakeholder lainnya ya, karena di sini melibatkan para pakar, para ahli, kemudian masukan-masukan juga baik dari angkutan reguler maupun yang online ya, kita libatkan semua, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat perjalanannya setelah diundang pada 1 November, itu sejak saat itu juga Bapak Menteri Perhubungan dalam hal ini langsung ya setiap weekend juga mengadakan sosialisasi, kemudian melakukan kita ada program-program terkait dengan masalah pelaksanaan uji KIR bersama, yaitu bekerja sama dengan unit pengujian berkala, dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan Jakarta. Kemudian kita juga melakukan pembuatan SIM A umum bersama. Itu kita lakukan bersama. Dan alhamdulillah banyak yang memang komunitas-komunitas driver online itu melaksanakan ya. Bahkan setelah itu kita kan sebenarnya Kemenhub melakukan itu sebagai trigger, karena bagaimanapun juga itu merupakan kewajiban dari para pengemudi angkutan online tersebut. Nah, alhamdulillah mungkin itu semua berjalan ya sampai saat ini, dan kemungkinan juga ke depan kita akan melakukan atau memfasilitasi kerjasama dengan pelatihan untuk terkait dengan SIM A umum ya, dengan persatuan sekolah mengemudi kendaraan bermotor. Itu kita lakukan jalinan kerjasama sehingga bisa memudahkan para pengemudi angkutan umum online itu memperoleh SIM umumnya. Baik, Babe, ini ada yang sudah menerapkan aturan PM 108 dan ada yang belum. Ini kenapa? Kenapa ada perbedaan di lapangan padahal sama-sama pengemudi taksi online ya? Gini Mbak, yang dikatakan yang sudah mengikuti aturan itu, saya mau bertanyakan dulu nih, dari mana nih komunitas? Yang saya tahu komunitasnya dari koperasi ya. Jadi ada koperasi, ada aplikator yang punya koperasi. Kayak Grab punya koperasinya, Gokar punya koperasinya, Uber punya koperasinya. Mau tidak mau dia harus tunduk dengan aturan pemerintah. Yang individu, ya kan? Individu berkelompok dengan komunitas. Ini yang belum ada, belum siap mereka itu. Oke. Kenapa? Ya
tadi bilang Pak Cucu bilang pembuatan SIM A umum, ya kan? Saya tantang, SIM A umum tuh nggak murah, ya kan? Pasti mahal. Yang saya tahu membuat salah satu syarat membuat SIM A umum pindah dari A ke A umum itu harus punya surat kompensasi. Kompensasi itu mahal, itu paling murah 500. Sedangkan pembuatan SIM aja 230, kurang lebih berapa? 750.000. Itu mahal, ya kan? Satu, kedua, buat apa kita pakai SIM umum gitu loh? Syaratnya orang menggunakan SIM umum adalah, ya kan? Satu SIM-nya berumur 1 tahun. Kedua, kendaraannya harus 3.500 kilo. Loh, Avanza, kayak Avanza berapa 7 orang, nggak mungkin lah. Donasinya 3.500. Jadi udah hilang nih, gitu loh. Yang saya tahu ini untuk safety ya, adanya peraturan PM 108 ini, tapi ternyata ada kendala seperti biaya mahal. Apakah ini juga sudah ditemukan solusinya Pak Cucu dari Kementerian Perhubungan? Ini menabrak Undang-Undang 2002 gitu. Udah ada kan peraturannya. Harus, ya kan? Beratnya kendaraan itu 3.500 kilo. Kita nggak sampai 3.500 kilo kok. Bagaimana Pak Saya Cucu? luruskan dulu ya yang dipahami oleh Pak Babe Bowie ini. Jadi dalam undang-undang itu dinyatakan untuk kendaraan bermotor umum itu harus memiliki SIM A umum yang kendaraannya itu maksimal sampai 3,5 ton, 3.500 kilogram, ya kan, sampai dengan 3.500 kilogram. Jadi ini SIM A umum karena jenis SIM itu kan ada 2, ada SIM untuk kendaraan perorangan, ada SIM umum untuk kendaraan bermotor umum. Nah, kategori yang angkutan online ini kan angkutan umum. Jadi, pengemudinya harus memiliki SIM A umum. Kalau kendaraannya itu bobotnya sampai dengan 3.500 kilogram tersebut. Nah, kenapa? Karena kita bukan tahan dulu, di dalam undang-undang dinyatakan apabila memang itu SIM itu untuk kendaraan perorangan, ya dia bisa cukup mengemudi, melakukan atau sekolah mengemudi atau belajar sendiri. Itu boleh, tetapi kalau untuk dia mengendari angkutan umum tidak segitu, memang wajib melakukan pelatihan dan pendidikan untuk mendapat sertifikat kompetensi dia sudah bisa atau sudah mampu memperoleh SIM A umum, karena tidak hanya sekedar bisa untuk mengemudi. Di situ diajarkan bagaimana cara berlalu lintas, bagaimana ya istilahnya ada defensive driving ya. Nah, itu diajarin semua perilaku kita ya di situ. Baik, Babe, terakhir komitmennya ini terkait peraturan Menteri 108 tahun 2017. Kedepannya komunitas Babe akan bersikap seperti apa? Oh, tolak. Oke. Tolak. Dan minggu depan saya akan datang lagi ke Kemenhub dan Kisama. Tolak. Baik. Walaupun faktanya memang ada pihak lain dari komunitas yang lain, pengemudi taksi online yang sudah menerapkan aturan. Tapi kita... Mbak, yang mana nih? Komunitas mana nih? Coba. Yang mengatasnamakan komunitas, apalagi yang mengatasnamakan driver, maaf kata nih ya, dia harus jadi pelaku driver. Minimal harus terdaftar sebagai driver. Bukan sebagai orang lain. Oke. Kalau saya atas nama driver online, dia harus driver online terdaftar di aplikasi. Itu dulu. Kalau dia nggak terdaftar di aplikasi, bukan driver online. Jangan menjual nama driver online. Babe terdaftar saya. di mana? Di Grab. Oh, di Grab. Oke, ini menarik nih. Kadang kalau saya nih selaku konsumen, kadang daftar melalui aplikasi, terus ditelepon sama drivernya, saya tidak memakai mobil yang itu. Ini mobilnya berbeda. Tapi, itu banyak kejadian, Mbak. Kita mobil kadang-kadang... Dan drivernya juga berbeda loh. Wah, saya nggak tahu itu. Itu fenomena seperti itu ada dan banyak. Yang saya tanyakan tadi, dia mengatasnamakan komoditas, dia mengatasnamakan driver online. Apakah dia terdaftar di aplikasi? Baik. Itu loh. Kalau bukan, pengamat aja. Ya. Baik, terima kasih Babe, terima kasih Pak Cucu. Yang pasti peraturan ini dibuat untuk keamanan dan kita menunggu bagaimana kelanjutan dari polemik ini. Tentu saja semoga bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.